Oke, welcome back di Dapur Bicara. Hari ini gue sebenarnya ada Mr. Black nih, cuman kayaknya lagi sibuk. Nanti gue suruh datang lagi deh. Tapi gue hari ini kedatangan katanya sih presiden trotoar. Apa itu presiden trotoar? Gue juga kurang paham sih, makanya nih. Dan memang gue baca-baca dari jalanan sih, dari jalanan dan musisi juga. Acing Gimbal. Halo Acing Gimbal, gimana Ceng? Ya sehat Bang Ajis, alhamdulillah. Terima kasih udah diundang. Ya sama-sama, aku juga terima kasih untuk bisa datang ke sini. Sebenarnya presiden trotoar itu apa sih? Kenapa mesti trotoar gitu? Presiden trotoar sebenarnya panggilan Bang Ajis. Jadi gue itu punya rumah namanya rumah komunitas trotoar. Rumah itu gue dirikan sekitar 5 tahun yang lalu, dan pesertanya itu dan pengikutnya itu anak-anak jalanan. Jadi itu sebutan anak-anak yang gue rangkul, kawan-kawan yang gue rangkul ikut beberapa kegiatan di kegiatan trotoar. Ya mereka lah nyebut gue sebagai presidennya gitu loh. Jadi sebenarnya panggilan aja sih, lebih panggilan ke anak-anak yang beberapa tahun ini berjalan bareng bersama gue gitu. Itu 5 tahun yang lalu berarti di mana tuh? 5 tahun yang lalu awalnya gue sebenarnya sih udah lama nih ya kita bikin kegiatan, cuman namanya itu baru kita kita resmikan itu sekitar 5 tahun yang lalu. Itu di daerah Tanjung Priok Bang Ajis, di terminal sih tepatnya. Terminal Tanjung Priok sini. Awalnya sih nggak iseng, sebenarnya gue berangkat dari kegelisahan ya. Ngamen, kita anak ngamen, gue pikir ngamen, datang ke terminal, ngamen, pulang, selesai gitu tadinya kan. Nah akhirnya pola itu gue rubah ketika gue bikin bentuk yang namanya komunitas. Dulu belum komunitas namanya, masih teater trotoar dulu. Teater. Jadi sebelum komunitas nih, awalnya teater gue rangkul anak-anak. Setiap hari Minggu itu kita adakan latihan teater. Ya kebenaran sih gue punya sedikit basic di teater lah. Baru gue rangkul kawan-kawan, gue ajak latihan. Ternyata peminatnya semakin banyak. Karena kita latihan itu di ruang terbuka ya. Jadi pada waktu itu belum ada RPTA, belum. Kita di taman-taman dan yang nonton tuh banyak. Akhirnya makin kesini kok banyak yang mau ikut. Setelah bergabung kawan-kawan yang ikut serta dalam teater trotoar, di situ mereka banyak skillnya, Ajis. Ada yang bisa nyanyi, ada yang bisa nari, ada yang bisa pantomim. Pokoknya segala macam jenis kesenian dari teman-teman trotoar banyak. Akhirnya kita ganti namanya jadi komunitas trotoar gitu. Itu yang ada dari pengamen semua yang ada di situ. Awalnya pengamen jalanan, ya angker lah kayak gue lah. Awalnya. Angker cuy. Terus kesini ada anak rumahan, bahkan anak-anak mahasiswa beberapa kali ikut gabung dalam kegiatan kita. Gitu. Dari ganti nama di komunitas itu tahun berapa dari teater trotoar ke komunitas ya. Itu nggak lama sih, berjarak sekitar 2 tahunan. 2 tahun Ya. Dengan anggotanya, orang-orangnya ada berapa orang? Kalau bicara anggota nggak kehitung kayaknya. Kalau anggota ya memang kalau masih baru-baru kita masih sebatas kawan-kawan ya, masih seletingan gua itu. Di awal itu kalau nggak salah gue masih inget banget pementasan pengamen, karena waktu gue bentuk teater trotoar itu gue langsung nulis naskah malamnya, nulis naskah teater judulnya Pengamen Naik Kelas. Iya, Pengamen Naik Kelas itu gue bikin, itu anggotanya kurang lebih nggak nyampe 15 orang. Nah setelah itu lambat laun ya, karena ya alhamdulillah pementasan pertama itu yang naskah gue buat kita masukin di Festival Teater Jakarta Utara, kita dapat 5 penghargaan pada waktu itu. Salah satu aktor terbaik, sutradara terbaik, kayak gitu-gitulah. Makin banyak tuh peminat dari teater-teater lain gabung ke teater gua. Gitu. Wah, ini tantangan baru nih ya kan, gua anak jalanan ya kan.
coba berangkat dari kegelisahan gue pengen nih gue bilang orang biar tahu nih ya kan ngamen selama ini kan orang taunya ngamen di jalanan ya kan nyanyi dapat duit pulang, tapi ternyata dalam cerita pengamennya kelas itu gue bener-bener tulis dan gue bisa pentasin di atas panggung teater gitu. Akhirnya banyak tuh dari masyarakat setempat pada anaknya, bang anak aku dong masuk ke teater, dari mulai anak SD, SMP, bahkan sampai juga ada yang umur 50 tahun ada. Jadi kayak wadah tempat anak-anak ngumpul gitu ya. Betul banget. Di Tanjung Priok itu kita jadi akhirnya karena semakin banyak minatnya gue kasih nama komunitas. Jadi ada teater, anak-anak yang bisa keahlian main musik kita bikin grup musik gitu, namanya trotoar akustik kayak gitu. Semua bidang seni ada di sini. Ada tari juga ada. Nah tujuan lu bikin buat kedepannya gitu ya, mungkin sekarang lambat laun kan udah agak serius tuh, lu mau seperti gimana tuh dari trotoarnya komunitasnya? Kalau untuk kedepannya ya buat bicara trotoar yang jelas sih paling enggak di sini kan kita berbicara tentang kesenian ya, paling enggak kawan-kawan yang udah jalan bareng sama komunitas trotoar paling enggak mereka itu melahirkan karya. Karena buat gue definisi seorang pelaku seni itu dia punya karya gitu. Identitas. Lu bagaimana ngaku seorang seniman atau pelaku seni tapi lu nggak punya karya? Contoh lu bilang lu seorang peseni rupa tapi lu nggak punya karya lukisan atau bikin patung gitu. Atau lu seorang musisi tapi lu nggak punya lagu, kan aneh gitu. Berarti ini mereka yang gabung di trotoar ini punya karya. Alhamdulillah sih kawan-kawan yang gabung di trotoar itu sebagian ada yang punya karya, terus ada juga memang yang memang belum mampu untuk berkarya tapi ikut dalam proses pengkaryaan gitu. Iya, ya lama-lama kan namanya kita nyari ilmu kan nggak langsung pinter ya kan, berproses Bang Ajis. Iya dong, guruku jalananku. Nah itu tuh guruku jalananku. Itu gimana sih maksudnya pencapaian tertinggi yang lu dapat selama ini di trotoar itu apa? Dari anak-anak yang lo ibaratnya anak didik banyak nih. Itu apa dari yang lo keren pencapaian tingginya? Pencapaian tertinggi adalah ketika mereka itu bisa mampu yang pertama itu yang paling utama karena sebelum gua melakukan hal teori pengajaran teater atau apapun di bentuk kesenian, yang pertama gua akan tanamkan pola hidup. Jadi artinya gua pengen bangun mental dia biar nanti ke depannya lu jadi seniman ya kan, lu jadi musisi atau lu jadi artis, yang lu pakai yang pertama adalah adab ya. Gua tekankan itu kepada anak-anak setiap latihan kita belajar adab yang baik, bagaimana kita bisa menghargai lingkungan, menghargai kawan, menghargai orang yang lebih tua gitu. Setelah itu baru lu besok bisa jadi manusia yang manfaat buat seluruh alam. Itu sih pencapaian paling tertinggi ya. Iya, karya berikutnya maksud gua. Percuma dong gua pikir lu besok nanti punya nama besar nih, tapi attitude nggak dipakai. Ya bener gak? Kan banyak ya kan. Tapi kalau lu sekarang lu udah belajar ditanamkan dari dasar itu adalah adab, attitude yang baik, yang gue bilang tadi bisa kita bisa bercengkrama dengan alam semesta ya kan, bisa mengasihi sesama umat manusia, mau lu kulit hitam, kulit putih, rambut gimbal, rambut botak ya kan, lu agama apa nggak ada urusan ya kan. Yang penting itu pencapaian tertinggi lu kita yuk sama-sama kita belajar untuk menjadi lebih ke memanusiakan manusia. Itu sih lebih kepada edukasi ke mendidik sih memang supaya kedepannya jangan kaget. Betul. Jadi kan gini Bang Ajis, jadi teater itu kan lu jangan pinter nanti mementasin karya lu di atas panggung doang. Tetapi lu bagaimana caranya bisa menghadapi kenyataan hidup dalam kehidupan sehari-hari. Lu jago acting ya kan di panggung ya kan, tapi lu acting dalam kehidupan nyata nggak bisa, kan repot Bang. Jago acting doang ya kan. Iya. Padahal realnya aduh berat. Tapi pengalaman lo yang paling berat ngadepin mereka itu apa sih sebenarnya? Karena gue juga jujur pernah sih ada di lingkup komunitas musik lah. Karena memang notabene musik semua dan itu ada sekitar 12 band. Dan kebetulan gue megang satu band yang memang jadi panutan sih. Cuman
karena baliknya ke mereka itu masing-masing mereka punya visi misinya beda-beda. Ada juga yang A, ada yang B, sampai akhirnya buat kesimpulan yang urusan cuma 1-2 doang. Nah jadi lo gimana tuh untuk seperti itu buat mereka gitu. Mereka udah paling nggak kan mereka mengacu kepada lo harus dibawa kemana nih, harus seperti apa, paling nggak lebih dikenal. Dan kita nggak bicara terkenal ya, tapi lebih dikenal dulu ke publik, karena kan gue tahu dia dari Parianya tuh. Iya, gua udah banget tuh bisa plek. Lalu gue denger deh kayak Iwan Fals ya suaranya. Jadi Iwan Fals lu gua dengerin lagunya. Oh, ini berarti yang pertama. Tertarik loh. Tertarik untuk ngobrol bareng ya. Ini ada sesuatu di balik itu gitu yang memang ingin disampaikan kayak puas gitu. Iya, kalau gue sih sederhana ke anak-anak ya. Yang pertama itu yang gue pegang itu buat anak-anak adalah prinsip. Prinsip itu buat gue perlu banget. Contoh kecil banget. Oke, kita mulai latihan misalkan jam 4 sore. Nah, kalau lu udah punya prinsip baik untuk niat mau latihan berkarya, ya kan? Itu yang pertama lu harus disiplin sama waktu, bisa menghargai waktu. Dan alhamdulillah teman-teman di trotoar itu sebelum jam 4 mereka udah kumpul. Jadi pas gua datang, jadi nggak terbalik nih. Gua datang baru pada datang, tapi anak-anak datang gua baru datang. Gitu. Iya, sengaja karena apa? Gua coba tanamkan perkianan itu, jangan sampai lu nggak pelatih lu yang udah nunggu lama lu baru pada datang. Yang mau mencari ilmu siapa? Bener dong. Nah itu kawan-kawan udah ngumpul baru kita datang, tapi tepat waktu jam 4 jam mulai misalkan gitu. Kalau entertain itu gawat nanti ke depannya. Misalkan contoh kecil dari anak-anak trotoar yang belajar sama gue, terus besok ada salah satu yang jadi penyanyi misalkan. Dia dikontrak di salah satu label misalkan, dia ya itu masalah waktu, kedisiplinan itu luar biasa. Lu harus datang jam sekian, syuting sekian. Kalau dia melalai oleh waktu itu selesai, nggak bakal bisa dipakai. Udah bisa menghargai waktu bahaya, karena 1 detik pun waktu tidak akan pernah kembali. Bagian disiplin luar biasa Bang Haji. Kayak kita janjian ya, tarik dulu waktunya. Jadi sama obrolan yang sih. Ya gue juga banyak nerapin ke semua lah gitu. Dari dulu sih nerapin semuanya gitu. Bagus mereka karyanya gitu. Bagaimana ngasih pandangan ke depannya seperti apa gitu. Cuma kadang-kadang mereka juga kadang berbentur dengan masalah waktu. Iya. Masalah waktu kan kadang-kadang mereka berbentur. Betul. Wah, ini gimana ya? Berikan solusi, ya udah deh lu ngamen, kali bisa dikasihin gitu. Mereka tahu bagus. Dan memang ada sebagian juga dari jalanan juga mereka ngamen dan dia pengen gitu. Keren itu. Comotin deh sama lu almarhum bapak gua yang udah meninggal. Ngomotin ya lu main bantuin ini. Jadi udah main, kita kasih jalan. Betul. Yang skopnya yang lebih luas gitu, semuanya yang lebih dikenal lagi supaya mereka tuh nggak di situ-situ aja. Biar semangatnya membara. Iya. Gitu. Di luar dari lingkupnya dia tuh bisa ngomong ngasih pandangan. Betul. Sama yang gue lakukan seperti itu. Ya kenapa gue tulis itu naskah pertama itu pengamen naik kelas. Artinya jangan punya mindset lu selama ngamen di jalanan. Kan gue bicara pengamen naik kelas. Lu harus bisa naik kelas satu step by step. Misalkan dari tadi lu ngamen di bis kota gitu kan. Lu bisa ngamen di rumah-rumah makan. Dari rumah-rumah makan lu bisa naik kelas lagi di kafe-kafe atau di resto. Naik lagi lu bisa ngamen di hotel-hotel. Ya kan, panggilan-panggilan. Ada. Terus setelah itu lu bisa ngamen lagi di panggung-panggung event-event besar. Alhamdulillah anak trotoar udah dibawa sampai sejauh itu. Gitu. Berarti ada jenjangnya. Ada. Ya makanya gue tulis karena gini. Makanya hati-hati nih buat kawan-kawan yang sering nulis karya, nulis lagu, hati-hati. Ini gue kasih pesan dikit ya. Ternyata apa yang dibilang orang banyak atau beberapa tuan-tuan guru, ucapan adalah doa, itu benar banget.
Jadi jangan misalkan nulis karya yang jelek-jelek, tulis karya yang bagus-bagus. Kayak gue misalkan contoh pengamen naik kelas ya kan. Misalkan lo nulis pengamen selamanya ngamen, ya lo selamanya ntar jadi pengamen, karena itu adalah doa. Iya. Gitu. Karena gue pengamen naik kelas, oke, lo bisa bicara pengamen, berarti lo bicara tentang musik dong. Bagaimana musik lo bisa naik kelas dari yang gue bilang tadi, dari jalanan ke kafe ke hotel ke panggung besar, syukur-syukur bisa ke televisi, ya kan? Karya lu bisa dikenal orang banyak, kan jadi naik kelas. Tapi satu lagi, jangan pernah puas oleh pencapaian. Terus berkarya. Kadang kan orang ada juga ya, woi gue udah main di sini udah gini. Akhirnya berhenti berkarya, terlena oleh panggung. Karena gue pelajari ada salah satu band lumayan terkenal, pada waktu itu gue pernah bareng jalan sama gue. Terlena oleh panggung, akhirnya lupa sama karya. Ya kan? Akhirnya udah banyak panggung, ininya cair ya kan, berkaryanya berkurang. Iya, jadi akhirnya itu aja. Makanya gue tekankan ke kawan-kawan, berkarya itu sesuka hati, jangan minder. Artinya tidak ada penghakiman dalam satu karya ya. Itu karya lu mau bagus mau jelek mau dinilai seperti apa itu urusan belakang, yang penting lu udah berkarya gitu. Itu sih kalau kata gue sih Bang Ajis. Sama kayak halnya Aceng udah berkarya. Penasaran gue tuh kemarin tuh yang udah apa single ya? Single. Dari sekian banyak lagu tuh. Dari itu sebenarnya single terlambat karena itu tadi gua mau ngeluarin album itu dari 4 tahun yang lalu ya. Alhamdulillah Allah kasih amanah gua untuk merangkul mencintai anak-anak, akhirnya gua lebih fokus ke sampai saat ini gua berjalan, bahkan sekarang itu kita terlibat sama anak-anak yang usianya 3 tahun, 5 tahun, kecil-kecil gitu. Susah diatur tapi ya seneng buat gua, memang pada hal anak-anak kita lebih banyak bermain ya. Bermain baru kita belajar kayak gitu. Ya ini lumayan mandek ya, tapi alhamdulillah bisa launching dalam situasi pandemi kemarin di rumahnya Bang Black. Ini orangnya nggak ada nih. Lagi tour dia. Lagi tour ya. Tapi itu tentang Vespa ya? Tentang bicara tentang komunitas Vespa. Karena memang selain gue jalanan udah hampir 20 tahun itu gue main Vespa. Main Vespa. Berarti lo emang ada di dalam komunitasnya sendiri? Ada. Dulu gue punya klub sendiri. Ya, sekarang juga kita sama Bang Black sama kawan-kawan ada baru kebentuk baru 1 tahun ya, ada satu klub di Jakarta Utara, kita terlibat juga di dalamnya. Gitu. Makanya ini sebenarnya lagu ini gua apresiasi buat kawan-kawan Vespa senusantara umumnya ya, khususnya memang buat kawan-kawan motoris Vespa Jakarta Utara. Gua buat lagu ini dengan harapan ini loh gitu. Sementara ini orang taunya anak Vespa ya, anak Vespa itu urakan, mabuk, ya kan, rusuh segala macem lah pokoknya. Di lagu gue itu gue bercerita tentang enggak semua lo anak Vespa yang bicarakan seperti itu gitu. Ada juga anak Vespa kayak gini loh ya, makanya gue lewat tampilkan lewat ada visualnya juga ya kan? Jadi orang bisa ngeliat oh ternyata kita itu tidak boleh menilai seseorang dari kulit luarnya. Makanya banyak sekali zaman sekarang orang terjebak oleh mata, pandangan, banyak sekali yang terjebak bahkan tersesat, banyak banget. Akhirnya gue bikin video kampus kemarin situasi pandemi, bismillah saya lawanin aja. Tapi lumayan reportnya masuk iya. Digital dong ada berarti? Ada, alhamdulillah masuk di semua digital ya. Judulnya apa sih? Judulnya Vespa Ku Tanah Airku. Berarti itu karya pertama ya? Karya pertama berarti ya? Enggak. Yang diluncurin Kalau publik? peluncuran pertama ya. Kalau karya itu mungkin bisa dibilang karya bahasa baru ya, karena karya-karya yang pertama baru mau akan launching mudah-mudahan sebelum Ramadan atau nanti bulan Agustus bisa ngeluarin single kedua di lagu yang lama tuh, lagi di proses lah. Gue yang pertama nyanyi dong lagunya dong, kayak gimana sih? Kayak penasaran gue. Ada Vespa Tanah Airku ya? Ada Vespa Ku Tanah Airku. Vespa Ku Tanah Airku. Ini gue nyanyiin sebenarnya lagunya reggae. Lagunya reggae karena memang kan Vespa kan identik sama, jadi Vespa sama reggae itu nggak bisa dipisah. Nanti gue bawain ala pengamen aja. Bebas. Ya. Yang penting tahu.
Vespa keliling kota bersama kawan-kawan semua. Hati riang penuh gembira, solidaritas tetap terjaga. Jangan sampai terpecah belah, karena kita semua saudara. Marilah, marilah, satukan rasa, damaikan jiwa kita. Segitu ya bang. Suaranya gimana? Palsu. Selengkapnya bisa nonton di channel itu saya. Bisa gitu suaranya. Nggak ngerti gue juga, gue mau nyanyi lagu dangdut, mau nyanyi lagu qasidah ya begini gitu. Dulu malah gue ada yang bilang suara lu kayak Dulu Sumbang, suara lu kayak Iwan Fals, suara lu kayak apa, apapun itu ya terserah penilaiannya. Emang gue ngomong aja begini kan, ngomong aja serak gitu. Berkarakter maksudnya ketika gue waktu itu nonton nih Iwan Fals ya, maksudnya ya anugerah ya, anugerah sih alhamdulillah ini gitu loh, maksudnya iya. Punya karakternya enak gitu loh ya. Mungkin ya gue saking cintanya dia kali sama Bang Iwan ya, akhirnya suara gue jadi bisa kayak ikut-ikutan gitu. Nggak ngerti sih. Berarti nanti yang setelah abis ini mau ngunculin apa lagi nih karya barunya? Karya barunya masih rahasia sih. Yang jelas gini loh, gua itu kalau berbicara karya percintaan gitu yang melankolis apa gimana, memang bukan nggak bisa gue buat. Cuman nggak tahu kenapa dari dulu gue bikin lagu itu tentang alam, tentang sosial, tentang negara republik ini, gitu kayak gitu. Jadi lebih ke lagu-lagu bertema. Kayak lagu ini kan walaupun Vespa Kutaan Airku, gue punya tema di sini. Jadi kuat ya. Iya, lebih gue tanamin ke ya udahlah, kata Bang Black di situ ada salah satu kata-kata Bang Black gue masukin, bersama nggak harus sama ya, artinya lu ketika satu meja satu orang sama gue nggak usah ngomongin tentang perbedaan, kita ini sama bro, kita berbineka, kita berpancasila, kayak gitu lagi tentang alam, tentang sampah, tentang hutan, tentang laut. Gue bikin lagu-lagu begitu, lagu-lagu cinta gue juga bikin, cuman gak gue yang bawain, itu orang lain biasanya gue bawain. Nah yang akan mau dikeluarin nih, temanya masih sama juga gitu. Temanya lebih ke, kalau ini kan komunitas ya, lebih ke komunitas Vespa, mungkin pendengar atau penikmatnya cuma anak Vespa. Kalau yang kedua ini lebih ke universal, global. Gue berbicara tentang Indonesia, karena buat gue Indonesia nih keren banget. Di dunia itu yang punya Bhinneka, yang punya Pancasila cuma negeri ini. Nah, gue bikin lagu tentang Bhinneka Tunggal Ika. Jadi gue bikin lagu Bhinneka Tunggal Ika itu lebih ke kekinian lah. Artinya orang biar bisa apa sih Bhinneka Tunggal Ika, gitu ya kan? Gitu, lebih ke situ sih kalau gue. Dari musiknya pun gue bikin semodern mungkin, biar paling enggak ketika lu, walaupun lu nggak tahu maknanya, tapi lu asik dengan musiknya. Gitu, syukur-syukur ketika lu asik dengan musiknya, lu tahu dengan isinya. Itu harapan lu. Penyampaiannya lebih menyesuaikan zaman gitu ya. Betul. Memang modern. Betul, modern. Sangat modern lah. Gua ingin beda lah. Pokoknya ada etnik-etniknya juga. Jadi gua paduin antara musik modern sama musik tradisional. Udah berapa persen? Kalau ditanya berapa persen, sudah hampir 75%. Kayaknya sesuatu yang luar biasa nih. Bang Black sering cerita kalau bikin ini, oh ya udah berarti wah keren nih gini. Cuman dengan dicampuri orang-orang yang memang berkonten nggak jelas dan keren nih. Amin. Wah baru juga nih, penasaran. Makanya tadi seperti bocorin kan nih, ininya nih yang ini pelakunya si orang ini. Ya alhamdulillah sih, lagu yang kedua ini digarap buat gue sih orang keren ya. Iya. Orang keren banget, nggak tahu gue kalau gue ini lama gue nunggunya setahun lebih karena awalnya ya itu tadi dia tertarik ketika gue lagi nyanyi nih di kafe ini di bawah, gue nyanyi ada beliau, tiba-tiba beliau datangin dengan instingnya dia. Iya, dia nggak tahu senang sama karakter vokal gue katanya, terus sampai dibilang gua nggak bisa janji lu kaya, nggak bisa janji lu jadi artis, dia ngomong begitu, tapi gua janji mau buatin satu karya
lu di studio gua free gratis. Wah gua bilang alhamdulillah masih banyak banget, gua bilang. Ya kesini-sini setelah gua tahu sering ketemu ngobrol, ternyata salah satu lagu aja berkarya di tempatnya dia, satu lagu tuh 50 JT ya. Tapi gua gratis alhamdulillah. Itu rezeki. Rezekinya Covid. Iya, gua bilang luar biasa ini. Alhamdulillah kemarin Januari kita namanya pelan-pelan jalan. Nah, minggu besok udah mulai take vokal sama beberapa isi alat-alat musik daerah. Ya semoga sesuai dengan harapan lah. Amin ya Allah. Dengan lagu ini tentang Indonesia, soalnya ini agak berat dan memang harus ditangani dengan orang-orang yang berat sih. Iya. Kalibernya harus berat juga ya. Iya. Lumayan sih, nggak yang sembarangan karena ini atas nama Indonesia. Bener. Syukur sih bisa depannya lebih bagus lagi gitu. Dan banyak orang yang bener. Banyak orang yang dengerin kan jadi satu emas untuk Indonesia. Amin. Kalau sampai terjadi dia kan. Harapan gue begitu sama si pembuat musiknya itu, ini lagu paling enggak jadi lagu marsnya buat negeri ini, palingnya kalau ada event-event nasional kayak misalkan pekan olahraga nasional atau apalah, ini harus masuk gue, amin kayak gitu deh. Karena memang cetar banget Bang Black aja ngedengerin sampai gini-gini. Luar biasa emang. Tapi terakhir yang lu sampaikan sih buat yang nonton presiden trotoar ini ya kan, yang memang dia adalah seniman, apa sih yang buat orang yang mau nonton itu, kalian yang nonton lu yang mau lihat presiden trotoar dengan pengamennya gitu. Ya sederhana sih ya buat kawan-kawan yang di rumah yang lagi nonton. Yang pertama itu jangan pernah malu hidup, jadi diri sendiri. Jadi tetap percaya diri sama diri sendiri, melakukan hal yang terbaik untuk diri sendiri aja dulu ya kan. Setelah itu baru kita bisa mengerti, memahami, dan kepada halayak ramai. Artinya kita akan terbentuk sendiri oleh alam ketika keberadaan kita ada di mana. Jadi kita mampu menyesuaikan. Itu sih. Terus yang terpenting adalah bangun dari tidur. Iya. Jadi jangan terlalu lama tidur, jangan terlalu asik di zona nyaman. Kebanyakan kan gue pelajari itu saat ini ya, di mana-mana orang terlalu asik di zona nyaman. Udahlah, selama aja lah. Rezeki mah udah yang ngatur, betul rezeki udah ada yang ngatur. Tetapi kalau kita nggak bergerak, tapi kalau kita nggak melakukan sesuatu, rezeki itu nggak bakal datang. Makanya jangan pernah berbicara cari rezeki, tapi jemputlah rezeki. Thank you untuk malam hari ini bersama Aceh. Gimbal, gimana dong? Gimbal. Iya. Thank you.